Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara yang saat ini merindukan ketenangan dalam kehidupan saudara? Saudara rindu damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Saudara, setiap kita pasti setuju bahwa salah satu yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah ketenangan, kedamaian, dan ketentraman hidup. Karena apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, tanpa adanya kedamaian, maka semuanya menjadi sia-sia. Itu sebabnya saat ini saudara, ada pesan penting, pesan suara Tuhan kepada saya dan saudara tentang damai sejahtera Tuhan. Biarlah melalui pesan suara Tuhan ini kita mengalami damai sejahtera dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Pesan suara Tuhan di dalam renungan ini adalah dari Yesaya pasal 32 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, jika kita merindukan damai sejahtera, jika kita merindukan ketenangan di dalam kehidupan kita, maka ada alasan untuk munculnya damai sejahtera. Ada alasan untuk kita bisa mengalami damai sejahtera. Damai itu tidak datang begitu saja. Ada penyebab sehingga damai itu ada dalam kehidupan kita. Saudara, di sini firman Allah berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Seringkali orang mencari penyebab yang salah untuk dia mengalami damai sejahtera. Seringkali orang mencari-cari alasan yang salah untuk damai sejahtera ada dalam kehidupannya. Dia mencari damai sejahtera melalui fasilitas. Dia mencari ketenangan melalui keadaan, melalui materi, melalui pergaulan, melalui perkara dunia. Mungkin saja saat dilakukan itu, saat diraih itu, saat dicapai itu, ada kedamaian, ada ketentraman, ada sukacita, tetapi itu semua sifatnya sementara. Karena kalau materi yang membuat kita merasa aman, merasa tentram, maka detik materi itu hilang, maka damai sejahtera kita juga akan hilang. Misalnya saudara, kalau ada orang yang begitu mengimpikan satu mobil misalnya, dia begitu mengimpikannya, dan kalau dia bisa raih itu akan membuat dia sangat senang, dan ternyata dia bisa raih, dia bisa beli satu mobil, dia senang. Tetapi ketika dibawa dari showroom pulang ke rumah, di tengah jalan akhirnya terjadi sesuatu dan membuat mobil itu lecet, membuat mobil itu rusak, maka saat itu juga sukacitanya berubah, damainya berubah. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus mencari penyebab kedamaian dan ketentraman itu dengan benar. Kita harus mencari alasan yang benar untuk tumbuhnya damai sejahtera, di mana damai sejahtera yang muncul dalam hidup kita itu adalah damai sejahtera yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari perkara dunia. Nah, saudara, di sini dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Alasan munculnya damai sejahtera adalah kebenaran.
Artinya, bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera yang sejati, yang berasal daripada Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran. Jalani kehidupan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami damai. Sudah bisa melihat dalam perjalanan hidupmu, ketika engkau hidup dalam kebenaran, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa, tidak ada kemunafikan di sana. Engkau jalani hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau sadar betul bahwa engkau sedang berjalan, berusaha untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka di sana engkau akan bersemangat dan hati dan pikiranmu akan penuh dengan kedamaian. Tetapi coba, ketika saudara menjalani hari-hari saudara dalam kesalahan, dalam dosa, dalam kemunafikan, saudara menyimpan satu pelanggaran, maka hidup saudara tidak akan tenang, hidup saudara tidak akan tentram, maka terus akan ada tuduhan-tuduhan di hati saudara. Itu sebabnya saudara, hiduplah dalam kebenaran. Kalau engkau merindukan damai memenuhi hatimu, hiduplah dalam kebenaran. Dan yang luar biasa di sini dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ada kata tumbuh damai sejahtera. Jadi saat kita hidup dalam kebenaran, bukan hanya damai itu diberi kepada kita, tetapi damai yang diberi oleh Tuhan itu bertumbuh. Artinya bertumbuh semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin melimpah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, jalanilah kehidupan kita dalam damai sejahtera Tuhan. Alami damai sejahtera Tuhan ketika kita hidup dalam kebenaran. Kalau hari ini engkau sedang menjalani hidupmu di luar dari kebenaran firman Tuhan, maka berubah, bertobatlah. Karena hidupmu tidak akan tenang, hidupmu tidak akan damai. Bertobatlah dan lakukanlah kebenaran, jalani hidup dalam kebenaran, maka engkau akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Jadi saudara, jalani hidupmu dalam kebenaran, supaya damai memenuhi hidupmu dan damai bertumbuh dalam hidupmu. Dan juga dikatakan, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Wow. Di sana lengkap saudara, dikatakan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, maka damai ada di hati kita, dan damai itu akan tumbuh terus. Dan akibat kebenaran, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka hati kita tenang dan penuh dengan ketentraman. Bukankah begitu indah ketika kita jalani hidup kita dalam ketenangan, dalam ketentraman, penuh dengan kedamaian, dan kemudian kedamaian itu semakin bertumbuh, dan semakin bertumbuh, semakin melimpah dalam hidup kita. Bukankah betapa indahnya hidup yang demikian? Dan dikatakan di sini saudara bahwa kedamaian, ketentraman itu, ketenangan itu bukan ketenangan sementara seperti yang bisa diberikan oleh perkara-perkara dunia ini, tetapi di sini dikatakan, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kedamaian dan ketentraman yang Tuhan beri bagi kita saudara, itu adalah kedamaian dan ketentraman yang abadi. Kedamaian dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, bukan hanya di dunia ini kita akan mengalami kedamaian dan ketentraman, tetapi ketika kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, maka hati kita akan terus penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saudara, bukankah itu yang kita cari dalam hidup ini? Hati penuh dengan damai, hati penuh dengan ketenangan dan ketentraman, dan itu bertahan sampai selama-lamanya, dan itu akan bertumbuh terus dalam kehidupan kita. Itu yang paling aku cari dalam hidup ini saudara, kedamaian dan ketentraman.
Dan ketika kedamaian dan ketentraman memenuhi hati dan hidupku, aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Melalui kehidupanku, orang lain bisa mengalami kedamaian dan ketentraman juga. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita di dalam kebenaran. Maka hati kita penuh dengan damai sejahtera. Dan itu akan terpancar dalam kehidupan saudara. Itu akan terpancar dari wajahmu. Sebagai hamba Tuhan, saya seringkali mengamati kehidupan jemaat Tuhan. Dan saya menemukan saudara bahwa ada perbedaan dalam kehidupan jemaat-jemaat yang saya layani, yaitu antara jemaat yang berjuang untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran dan jemaat yang tetap bergelimang dalam dosa. Orang yang hidup dalam kebenaran, berjuang langkah demi langkah untuk semakin hidup dalam kebenaran, maka itu terpancar dari wajahnya, sukacitanya itu berbeda saudara. Nampak bahwa hatinya, pikirannya penuh dengan ketenangan dan ketentraman, sehingga itu terpancar dari wajahnya, dan hidupnya penuh dengan semangat. Dan orang yang demikian juga akan jelas terlihat saudara bahwa hidup mereka itu jarang dilanda masalah, itu jarang dilanda persoalan, karena memang dia hidup dalam kebenaran. Tidak ada percikan-percikan api yang menimbulkan masalah. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan penuh sukacita dan pada umumnya akan terhindar dari banyak masalah. Sedangkan jemaat-jemaat Tuhan yang sekalipun sudah beribadah, tetapi masih hidup dalam kehidupan yang lama, masih hidup dalam kehidupan dosa, orang yang seperti itu terlihat dari hidupnya, terlihat dari wajahnya bahwa hidupnya penuh dengan beban. Ada beban di wajahnya, ada beban di hidupnya, tidak bersinar wajahnya. Kenapa saudara? Karena biasa dilanda oleh perasaan bersalah. Melakukan dosa merasa bersalah, melakukan dosa lagi merasakan bersalah, melakukan dosa lagi merasa bersalah lagi, terus begitu dalam hidupnya. Dan bagaimana dia bisa mengalami kedamaian dalam situasi yang demikian kalau hidupnya terus dilanda perasaan bersalah, perasaan bersalah, dan perasaan bersalah. Nah saudara, dan orang yang hidup dalam dosa, umat-umat Tuhan yang tetap hidup dalam dosa sekalipun mereka sudah beribadah, sudah datang kepada Tuhan, juga seringkali mengalami masalah jauh lebih banyak. Kenapa? Karena melalui kehidupan dosa yang mereka jalankan, muncul berbagai masalah di sana, terus menerus muncul. Bahkan masalah itu seringkali semakin besar dan semakin tidak bisa ditanggulangi, semakin tidak bisa diselesaikan. Sedangkan orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya semakin tenang, semakin tentram. Dan firman Tuhan tadi berkata bahwa kedamaian, ketentraman itu bertumbuh terus, dan itu yang dialami oleh umat-umat Tuhan, sehingga hidupnya semakin dipenuhi oleh sukacita, kedamaian, dan ketentraman. Itu sebabnya saudara, melalui renungan pesan suara Tuhan ini, saya menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam kebenaran. Jalani hidup saudara dalam kebenaran, punya prinsip untuk hidup dalam kebenaran, jangan pernah digoyahkan, tetaplah hidup dalam kebenaran, maka engkau akan melihat damai sejahtera Tuhan dan mengalami ketenangan daripada Tuhan di dalam kehidupanmu, dan damai sejahtera itu akan terus bertumbuh di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat pesan suara Tuhan yang telah kita renungkan dari ayat firman Tuhan ini. Dan biarlah pesan suara Tuhan ini membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara untuk saudara melangkah hari demi hari hidup dalam kebenaran. Dan biarlah saudara penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Saya mau berdoa saudara, untuk saudara, berdoa supaya engkau berjalan dan melangkah, dimampukan berjalan dan melangkah dalam kebenaran, dan supaya damai sejahteranya memenuhi kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan, biarlah kedamaian, ketenangan, ketentraman memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah hidup mereka melimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Ketenangan dan ketentraman sebagai anak-anak Tuhan, biarlah terpancar dari wajah mereka, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka melangkah hidup dalam kebenaran. Berikan mereka kemampuan, kekuatan untuk tetap hidup melangkah dalam kebenaran. Berikan mereka prinsip hidup, integritas untuk tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini. Hamba serahkan semua mereka dalam tangan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, silahkan bagikan renungan ini kepada banyak orang yang lain saudara. Karena di luar sana begitu banyak orang yang menanti-nantikan supaya mereka mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Itu sebabnya bagikanlah renungan ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberi persembahan syukur, di bawah video ini sudah didaftarkan nomor rekening di mana ke sana saudara bisa memberi ucapan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati hidup saudara. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga
dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa,
Tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu
sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
mesbah-Mu, di atas mesbah-Mu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu,
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
atas mezbamu, di atas mezbamu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami,
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.